Selamat siang teman-teman Cakadola, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk belajar hari ini, kali ini Cakadola Tutorial akan memberikan sebuah topik terbaru dari Excel, yaitu terkait dengan topik pembuatan buku kas umum. Ya, ini adalah contoh yang kita berikan ya untuk teman-teman di sini. Ya, bagaimana kita membuat topik terkait dengan buku kas umum ini ya. Nah, di sini jadi yang pertama adalah saya jelaskan dulu bahwa buku kas ini adalah digunakan untuk membuat laporan, di mana di sini ada judulnya seperti ini ya, laporan keuangan khususnya atau pembukuan. Ya, di sini ada judulnya buku kas umum. Oke, jadi buku kas di sini. Kemudian di sini ada nama perusahaannya ya, bawahnya nama perusahaan, kemudian tahunnya tahun pembukuannya 2020 sampai 2021 misalkan. Jadi kemudian di sini poin-poinnya di sini misalkan ya nama form yang digunakan oleh perusahaan tersebut adalah misalkan ini contohnya aja ya, Cakadola Form 001, kemudian diisi oleh bendahara. Nanti di sini bendaharanya, bendaharanya di bawah sini ya, di sini. Oke. Kemudian disimpan di arsip kantor. Ini juga wajib dan diketahui oleh ketua lembaga. Nah, ketua lembaganya ada di sini, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ini diketahui oleh ketua lembaga. Nah, oke. Nah, kemudian di sini juga kita akan menempatkan beberapa poin seperti misalkan nama instansi di sini ya, nama instansi misalkan Cakadola Tutorial, kemudian desa kelurahannya, kecamatannya misalkan seperti itu, kabupaten ya, Kota Batam misalkan ya, kemudian provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini adalah poin-poin yang harus kita ketahui. Kemudian di dalam pembuatan tabel ya, teman-teman sudah tahu ya, ada beberapa di sini, ada nomor, ada tanggal, ada kode, ada bukti, ada uraian ya. Kemudian di sini ada penerimaan ya, ada debit dan kredit ya, penerimaan atau debit dan pengeluaran atau kredit ya di sini. Kemudian di sini ada saldo ya, di sini ada sudah tadi, kemudian keterangan ya. Nah, kemudian format ini adalah sudah saya pelajari dan saya gabungkan dari beberapa jenis format yang ada. Jadi di sini misalkan tanggalnya seperti ini ya, kita menggunakan di sini format adalah DD ya, MMM, kemudian Y. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau tidak demikian nanti akan bisa kebolak-balik ya. Jadi seperti ini DDMMYY. Kemudian di sini kodenya ya. Kodenya itu ada beberapa jenis ya, teman-teman ya. Ya, kode ini kita sudah ambilkan. Jadi sini ada kodenya. Nah, kode seperti ini kita ambil dari sini ya. Misalkan SDO adalah di sini, coba saya besarkan sedikit. Ya, kodenya seperti ini. Nah, cukup jelas ya, teman-teman ya. SDO saldo, ADM adalah administrasi, kemudian INP misalkan input atau pemasukan, kemudian PEM pembayaran, BNK adalah bank, kemudian PTG potongan, UMK adalah uang muka. UMK misalkan seperti itu ya. Contohnya kode-kodenya kita buat sendiri sesuai dengan kode perusahaannya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke dalam kontennya atau isinya, kurang lebih seperti ini ya. Di sini nanti kita akan ya memasukkan misalkan ini ya, mulai nomornya dulu, nomor 1 seperti ini ya, tanggal transaksi tanggal 1 Januari ya. Kemudian kodenya apa? SDO misalkan ya. Jadi kan saldo. Jadi di awal sekali kita memang perlu ada namanya pemindahan saldo. Jadi kalau di sini misalkan pembukaannya 2020, maka di sini adalah pertama sekali, baris pertama adalah pemindahan saldo ya, bulan Desember 2019 atau dari tahun 2019 ya, pemindahan saldo dari tahun 2019. Jadi sebagai awal daripada pembukaan, kalau misalkan ini adalah sudah buku kas yang sudah berjalan ya, sedang berjalan ya. Kalau misalkan pertama kali kita membuat, yang mungkin di sini tidak ada pemindahan saldo, jadi adalah saldo yang dimiliki perusahaan misalkan seperti itu ya, pertama kalinya kan. Jadi misalkan di sini contohnya adalah contoh saja 108 juta. Nah, ini masuk dalam, kalau penerimaan itu masuk dalam kolom debit di sini ya, debit. Nah, ini kemudian pengeluaran ada di sini. Nah, jadi kolomnya kita bagi dua.
Jadi seperti ini. Nah, kemudian nomor buktinya ini, ya buktinya biasanya secara umum kita perlu ada juga istilahnya bukti daripada segala transaksi yang masuk. Ya, nomor buktinya juga nanti ada, misalkan misalnya nomor 108 misalkan ya. Jadi buktinya bisa bermacam-macam, berupa bentuknya bisa bermacam-macam bentuk sesuai dengan format yang dimiliki perusahaan, tapi biasanya ada nomornya di situ ya, diberi nomor khusus untuk pelaporan pada saat nanti buku kas umum ini dibuatnya. Kemudian sini ada saldo ya. Saldo pertama kali juga otomatis di sini akan sama ya. Akan sama di sini ya teman-teman. Ya di sini saldonya akan sama ya 108. Nah, jadi keterangan di sini kita bisa kasih seperti ini, saldo awal 2 Januari 2020 seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua, nah di sini ini adalah tanggal transaksinya ya. Misalkan di sini tanggal 2 Januari 2020, ini adalah administrasi ya. Ini sebenarnya kodenya ini adalah PEM ya, ini bukan ADM ya. Ya ini kodenya PEM. Ya di sini adalah PEM, ya lebih tepatnya PEM. Ya kita masukkan ke PEM, pada pemberian atau pembayaran ya. Jadi ini PEM, pembelian 1 unit Wacom misalkan seperti itu ya. Jadi di sini kita ada pembelian misalkan ya, ada satu ini tablet Wacom ya, kita ini misalkan 250.000 misalkan ya. Jadi makanya di sini karena dia masuk ke dalam pembelian ya, di sini pembelian, maka dia akan masuk ke dalam pengeluaran di sini. Ya, oke, jumlahnya akan di sini 250.000 ya. Kemudian saldo awal ini adalah sama dengan ini. Sekarang kemudian saldo berikutnya yang di sini, saldo berikutnya itu adalah jumlah saldo ini ya ditambah dengan penerimaan. Misalkan kalau sini ya, kita lihat di sini I15 ditambahkan dengan G ya, G16 ya, baru dikurangi dengan H16, barulah saldonya di sini. Kita lihat formulanya teman-teman ya. Oke, sini kita lihat formula. Nah ini formula seperti itu. Jadi I15 ditambahkan dengan G16 ya, di sini di formula barnya bisa juga nampak. Oke, kemudian dikurangi H16, itu akan kita buatkan formulanya ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi cukup jelas teman-teman di sini ya. Nah di formula barnya bisa dilihat atau di sini langsung. Oke, seperti itu. Nah jadi ini bisa di copy ke bawah ya rumusnya ya, copy ke bawah seperti ini, tinggal drag and drop. Kemudian di sini disamakan formatnya ke sini. Nah, biar maksudnya garis ini ya, hitam putihnya nampak. Kemudian bagaimana cara membuat currency ini tadi ya? Currency misalkan kalau di sini kita misalkan ketik misalkan 50.000 ya. Nah, ini kita mau rubah ke dalam format rupiah. Jadi kita format, ini format sel ya. Jadi di sini kemudian ganti dengan currency. Nah, currency di sini ketik IDR ya. Artinya adalah Indonesian rupiah ya. Kemudian klik di sini oke. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk menghilangkan digit di belakang koma, kita tinggal tekan di sini aja. Digitnya dikurangi ya, biar jadi 00. Kita tekan di situ ya teman-teman ya. Oke, kita lihat. Oke, set. Nah, selesai. Jadi ini contohnya tadi. Nah, jadi digitnya sudah selesai teman-teman ya. Ya, jadi IDR 50.000. Nah, oke, kemudian di sini kita juga bisa ganti dengan format yang accounting. Ya, accounting dia lebih pas lagi. Artinya apa? Dia antara rupiah dengan angkanya itu dia benar-benar dikasih jarak ya. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman hasilnya. Nah, oke, jadi ada jarak. Itulah format menggunakan accounting tadi. Oke, sudah bisa teman-teman ya. Nah, kemudian demikian juga selanjutnya kalau kita misalkan menggunakan coding yang misalkan PTG di sini ya. Kita lihat di sini ada PTG-nya. PTG di sini ya, PTG adalah potongan. Misalkan ya ada kasbon dari karyawan ya. Jumlahnya berapa, dia masuk ke dalam kreditnya sini.
jadi pengurangan ya kasbon, jadi pembayaran kasbon. Jadi sehingga sisanya ada ini, kita kasih keterangan adalah ID karyawannya, misalkan ID 6549 misalkan ya. Ini adalah nomor karyawan yang akan memberi apa yang meminjam ya. Kemudian nomor buktinya ini juga selalu diisi ya, pasal 10 ya. Bisa ini kita sederhanakan saja nomornya, bisa jadi bermacam-macam nomor buktinya ya. Mungkin ada dari berbentuk kwitansi, berbentuk slip kasbon dan sebagainya. Kita tidak tahu istilahnya, makanya di sini di ini saja ya, dikasih kodenya biar jelas ya. Dan selanjutnya seperti itu juga teman-teman ya. Jadi di sini setiap kali ada pengeluaran, maka di sini kan tadi kan 750 dikurangi dengan ini ya, ini 75 dikurangi dengan 250, jadilah dia tinggal 500 di sini bawahnya. Oke. Nah, tetapi di sini kemudian setelah saldonya segini, kemudian dia ada tambah lagi. Di sini ada nambah saldo. Ini ada plus ya, ini plus ini. Ya, plus 350, jadilah dia 107.850 ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi dia ada penambahan saldo di situ, jadi kita tulis juga penambahan saldonya. Nah, kemudian juga di sini ada kalau ada pembelian lagi, sini pembelian berarti dia adalah berupa pengeluaran ya. Jadi dia berkurang lagi ya, jadi 107.50 ya. Kemudian kalau dia bank, kodenya di BNK sini bank. Nah, dan seterusnya ya. Nah, sekarang saya ajarin dulu ya. Ini tadi kode-kodenya kita udah tulis tadi. Kode-kodenya kita udah tulis di bawah, di belakang ini. Kemudian bagaimana cara kita memasukkan ya kode ini secara otomatis ya. Misalkan di sini saya memasukkan kode di sini dia. Kode, nah di sini kodenya ada di sini nanti. Saya tandain atau saya kasih warna yang ini sedikit ya. Nah, cerah sedikit. Nah, untuk masukkan kode di sini nanti format pick. Oke, nah di sini kita masuk ke dalam ya data di sini, kemudian data validation ya. Jadi di sini caranya adalah dengan membuat di sini masuk ke data validation. Nah, dari sini ya, dari sini data validation ya. Jadi masukkan ke sini ya. Data validation ini kita buka. Oke. Nah, kita lihat di sini, kita klik di sini kemudian masuk data validation, kemudian data validation lagi, kemudian di sini klik adalah list. Nah, di sini masuk ke dalam list ya. Jadi di sini teman-teman udah bisa lihat di sini dia masuk ke dalam list ya. List di sini. Kasih warna merah saja di sini. Dalam list. Nah, kemudian di sini nanti kita pilih row source-nya. Row source-nya itu ada di yang di sheet kode sini ya, di bawah di sini ya. Yang kode ini masuk ke dalam di sini. Nah, oke, nanti kita tinggal klik sheet kodenya dimasukkan ke sini. Oke teman-teman. Nah, oke, sekarang sumbernya, resource-nya kita ambil di sini. Kode kemudian sini. Bisa lebih juga, bisa sampai 10 misalkan. Kemudian oke. Nah, di sini juga udah akan muncul. Nah, seperti ini. INP, PMK dan seterusnya. Ya, teman-teman bisa kembangkan juga misalkan dengan lookup, misalkan tadi kalau misalkan ada sebuah tabel yang sudah sudah pasti gitu ya, misalkan ya misalkan kalau iuran sudah pasti 30.000 ya, teman-teman bisa lakukan lookup dan seterusnya ke bawah ya, terusnya ke bawah. Jadi di sini ada BNK tuh urusan ke bank, ambil kas dari bank misalkan. Tapi kalau ambil kas dari bank dia akan masuk ke sini ya, karena ada dana masuk ya. Ya, ada dana masuk ya. Nah, kita masukkan ke dalam penerimaan. Jadi ini penting sekali untuk diketahui. Kemudian kalau di sini ada input, misalkan penjualan database, ya di sini penerimaan juga. Penerimaan, uang muka spare part ini pengeluaran, UMK pengeluaran, ya jadi ada di sini. Kemudian input lagi, input ada di sebelah sini, ya. Kemudian administrasi dia pasti ada di merah yang di sini ya. Jadi administrasi merah, ya. Jadi kemudian di sini di bawahnya itu akan kita jumlahkan semua. Jadi untuk menghitung saldo yang di sini, dia harusnya sama dengan saldo yang paling akhir di sini. Ya, itu rumusnya ya. Jadi sekali lagi kita harus pastikan bahwa saldo ini yang paling akhir itu harus sama dengan saldo yang di sini. Itulah yang akan menjadi
saldo kita. Nah, jumlah transaksinya ini penerimaan ada 111.550.000, 111.550.000 jumlah semuanya. Kemudian di sini ada pengeluarannya 1.480.000, sehingga saldonya menjadi 110.070.000. Misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu ya, biasanya pada umumnya kalau sudah masuk ke dalam laporan ini harus ada yang mengetahui di sini ya. Ya, di sini harus ada yang mengetahui ya, misalkan di sini ya, sama di sini ya. Di sini kita lihat ada tanggalnya dulu ya. Batam 31 Januari 2020. Kemudian di sini adalah mengetahui ketua lembaga. Ini ada tanda tangannya, TTD-nya ya, atau TTD itu sign. Kita sign. Tanda tangannya di sini. Nah, kemudian di sini juga tanda tangan bendahara. Misalkan di sini ada ketua lembaganya, misalkan Bapak Cakadola, misalkan, atau Mr. Cakadola. Kemudian di sini adalah Miss Srikandi. Ya, misalkan seperti itu ya. Jadi sudah cukup jelas. Kemudian di sini ada stamp perusahaannya ya. Misalkan seperti ini ya, stamp perusahaannya. Ya, stamp perusahaannya harusnya ini posisinya itu ada di atas ini ya, di atas apa istilahnya, di atas daripada apa namanya? Ya, stampnya ada di atas tanda tangan ya, seperti itu. Jadi seperti ini stampnya chop atau kita bilang chopnya, kemudian di stamp, kemudian ya selesai urusannya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa saldo terakhir ada di sini ya, teman-teman. Ya, jadi saldonya ada di sini, sehingga kita pembukuan kita udah cukup jelas ya. Jadi ini karena tadi hanya sampel saja, saya kasih seperti ini ya. Bagaimana cara membuat tulisan sampel ini, teman-teman sudah tahu ya. Insert, kemudian ini word art ya, kasih yang seperti ini ya. Oke, kemudian sini, nah tinggal ganti saja. Nah, sini seperti ini ya, klik di sini, contoh misalkan ya, contoh saja ya. Jadi dalam tutorial ini kita akan menjelaskan sedikit pembukuan yang sederhana ya. Tetapi selanjutnya nanti di tutorial yang lain kita akan buatkan contoh yang mungkin ya sama-sama pembukuan, tetapi nanti akan ada istilahnya buku kas yang model stapel dan juga ada yang model skontro ya. Jadi ini adalah dua yang akan mungkin teman-teman harus ketahui. Jadi mengerti dulu paling pembukuan yang paling sederhana seperti ini, sehingga teman-teman nanti kalau misalkan ada misalkan disuruh membuat laporan ya, penerimaan, pengeluaran ya, ini teman-teman sudah bisa menggunakan seperti ini ya, sehingga arus kasnya jelas ya, bisa dipertanggungjawabkan. Oke teman-teman, ini adalah contoh yang baik buat teman-teman belajar ya. Kalau misalkan teman-teman juga nanti mau menggabungkannya dengan grafik misalkan ya, dengan grafik ya, teman-teman bisa ini juga ya, bisa dikombinasikan nanti seperti apa hasilnya ya. Kalau teman-teman misalkan mau menggabungkannya ya dengan pembuatan chart misalkan ya, jadi teman-teman bisa langsung seperti ini, klik kayak ini ya, kemudian tinggal pilih saja seperti ini, kemudian taruh di sebelahnya ya, dimana saldo tidak akan kita ini ya, kan di sini jadi arus kas nih kan, di sini arus kas umum ya, kas umum ya. Ya seperti ini teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa data label ya, artinya menambahkan angka-angkanya di atas ya. Di sini juga sama ya. Data label juga seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa arahnya juga diperbaiki, format data label. Nanti arahnya kita buat di sini apa istilahnya, seperti ini ya, kita ininya label positionnya, kemudian ya, kemudian di sini kita bisa rubah juga untuk directionnya seperti ini teman-teman ya. Di sini ada text directionnya, kita bikin misalkan vertikal seperti itu. Nah di sini ini juga sama, kita bikin directionnya di sini tadi ya, pilih vertikal. Nah seperti itu kurang lebih. Nah jadi angka-angka ini juga kemudian
angkanya bisa kita rubah dengan merah misalkan ya. Oke. Kemudian ada lagi istilahnya kita mau membuat settingannya, numbernya itu ya. Untuk format ininya kita bisa display unitnya misalkan dalam ribuan. Nah seperti ini ya. Nah jadi akan seperti itu kurang lebih di sini formatnya. Jadi hanya menampilkan dalam 500.000 dan seterusnya. Jadi ini paling tinggi tadi ini kali 1000 berarti 2.500.000 ya paling tinggi. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita lakukan settingnya tadi ya. Ya, cara penyetingannya teman-teman tadi saya lupa tadi sini kurang apa dia. Jadi di sini ada pilihannya di sini di format axis-nya. Nah, di sini teman-teman bisa merubah ini tadi maksimumnya diganti dengan pilih dengan 100,000 ya. Kemudian tadi di sininya untuk alignment-nya di sini. Nah, alignment text direction-nya teman-teman pilih yang ke atas atau ke bawah seperti ini. Nah, ini ke atas, rotate ya. Oke, demikian teman-teman untuk pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi teman-teman yang baru belajar Excel dan mendalami tentang pembukuan. Oke, ya demikian perjumpaan kita kali ini teman-teman. Semoga pelajaran kita di sini makin menarik saja dan lebih intens lagi dengan tutorial yang selanjutnya. Jangan lupa selalu like dan subscribe teman-teman. Sebelum kita berpisah, tekan loncengnya juga. Terima kasih ada dukungannya sehingga kita akan bisa merilis tutorial terbaru. Jadi setiap kali ada tutorial terbaru, mohon diberikan komentarnya di bawah sehingga tutorial yang akan kita berikan nantinya sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Hal-hal apa yang teman-teman ingin pelajari. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih atas waktunya. Selamat belajar dan selamat mencoba. Jangan lupa selalu like dan subscribe dan share dan tekan loncengnya. Dan sekali lagi kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan taruh di komen di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa.